Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali. Mari satu. Kau di hatiku, kau mendekat di mana kau tinggal, kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Oh glory, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, terima kasih
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada jemaat Sion Altar yang saya kasih, dan bagi semua pendengar dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya kita selalu dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Di pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul, yaitu hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Saya ambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Dikatakan demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang sekalian Tuhan, ayat ini sering kita dengar, ayat ini sering kita baca mungkin ya. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, artinya wajib memiliki kehidupan yang menurut firman Tuhan, yang selaras dengan ajaran dan nilai-nilai kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 juga dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Artinya hidup kita harus memancarkan kasih Tuhan. Hidup kita harus mencontohkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Untuk hidup seperti Kristus ada harga yang harus dibayar. Ada sebuah harga yang harus kita bayar. Akan tetapi tidak mustahil bagi orang yang hidup seperti Kristus. Orang yang mau hidup turut dengan maunya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 juga dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Makanya pentingnya kita mempunyai Roh Kudus. Pentingnya kita dekat dengan Roh Kudus, supaya kita tahu apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Dan di dalam Yohanes 14 ayat ke-26, dialah yang akan mengajarkan kita segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita baca firman Tuhan harus setiap hari. Namun namanya manusia, kita punya daya ingat yang kecil, lupa. Pengingat kita siapa? Oh, mungkin pasangan kita, istri kita, orang sekitar kita. Namun lebih penting kita memiliki Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita tentang apa yang harus kita lakukan menurut firman Tuhan. Karena itu kita harus membuka hati, mengizinkan Roh Kudus. Nomor 1 Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Jangan ego kita, jangan mau kita sendiri. Namun kita mau, apa sih maunya Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita berkenan di hadirat Tuhan? Tunduklah kepada pimpinan Roh Kudus, maka kehidupan kita akan dituntun dan dibawanya kepada kehidupan serupa dengan Kristus. Saat hidup ini serupa dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, saat itu pula kehidupan akan tampak bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Akan tampak bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kehidupan bercahaya meliputi seluruh aspek kehidupan kita, perilaku kita, perkataan kita, sikap kita, sehingga dunia bisa melihat Kristus dalam kita. Kalau orang Jawa bilang melaku sak melaku itu dilihat orang, melaku sak melaku itu disawang uang. Kita harus memancarkan kasih Kristus agar hidup kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Namun amat disesalkan sekali jika masih ada orang-orang yang disebut Kristen, pengikut Yesus, yang masih hidup menurut dunia, hidup yang masih dengan kebiasaan dunia. Di dalam Efesus 5 ayat ke-8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang
sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu Saudara Tuhan, saat kita mau mendekat pada Tuhan, saat kita mau meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Namun harus ada perubahan. Kita tidak boleh jatuh pada lubang yang sama. Saya tutup di dalam Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Terima kasih Bapak Ibu Saudara Tuhan. Saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Biarkanlah kasih-Mu memancar dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam studi kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah itu hanya memancarkan kasih-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan sepanjang hari ini. Kau yang memegang kendali kehidupan kami, Kau yang memegang masa depan kami. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.